dalam hati Julaibib, siapa yang mau sama dengan saya? Sudah jelek, melarat lagi. Gak ada. Gampang ya Rasulullah, nanti aja ya Rasulullah, kata Julaibib. Nolaknya lembut Julaibib. Akhirnya nggak lama kemudian datang lagi ketemu dengan Nabi Muhammad. Wahai Julaibib, apakah kamu nggak kawin? Sudah waktunya kawin wahai Julaibib. Senyum Julaibib, nanti ya Rasulullah, gampang. Sampai 3 kali ditanyai oleh Nabi Muhammad tahu, oh ini nggak pede nih. Ini nggak pede, nggak percaya diri. Wahai Julaibib, saya kawinkan kamu ya. Mau saya kawinkan, saya carikan istri. Kata Julaibib, iya Rasulullah, kalau dicarikan mau. Tapi kalau cari sendiri nggak mau, kenapa? Takut ditolak. Takut ditolak, ya pasti jelas ditolak, sudah nggak mungkin nggak ini. Ya. Akhirnya Nabi Muhammad yang mencarikan, ya, dicarikan oleh Nabi Muhammad SAW. Nggak taunya dicarikan anak perempuan dari kalangan bangsawan suku Ansor yang paling kaya raya. Jadi di kalangan Ansor ini ada golongan bangsawan, sahabat Nabi golongan bangsawan yang kaya raya dan anaknya tercantik di kota Madinah. Bisa Anda bayangkan? Kata Nabi Muhammad, wahai Julaibib, berangkat kamu ke rumah fulan sana, katakan aku kirim salam bahwa Nabi Muhammad ingin melamar anaknya, tapi bilang untuk dirimu, bukan untuk saya, kata Nabi Muhammad SAW. Bingung Julaibib, waduh bahaya ini. Yang dilamar oleh Nabi nggak tanggung-tanggung, anaknya miliarder dan perempuan paling tercantik di kota Madinah. Dia orang paling jelek, maaf paling melarat. Wah ini bahaya, ini kelas tinggi pilihannya Rasulullah ini ya. Jadi berangkat sambil nggak pede Julaibib ini, yakin ditolak sudah, yakin ditolak. Kalau kita kirim salam Pak, ya menghayal aja sudah ya. Berangkat ya, Julaibib ke rumah bangsawan tersebut, ketok keluar pintunya. Bangsawan tersebut mengatakan, wah ada apa wahai sahabat Nabi? Aku dapat perintah dari Nabi Muhammad SAW untuk datang ke rumahmu. Oh ya, masuk, silakan masuk. Akhirnya masuk, diceritakan apa Pak, ada keperluan apa? Nabi Muhammad ingin melamar anakmu. Oh alhamdulillah ya Allah, dikira buat Nabi Muhammad. Buat Nabi Muhammad, maaf wahai sahabat, bukan untuk kamu tapi untuk saya. Bukan untuk Nabi tapi untuk saya. Kaget ini sahabat, nggak bisa ngomong. Dikira untuk Nabi, nggak taunya untuk dirinya, untuk Julaibib. Kata sahabat tersebut, minta maaf ya Julaibib, kalau untuk kamu saya nggak bisa nerima dulu ya. Saya mau izin dulu dengan anak saya. Saya izin dulu dengan anak saya. Kalau anak saya mau nggak apa-apa. Tapi kalau Nabi Muhammad langsung saya terima. Tapi kalau kamu minta maaf dulu ya. Saya izin dulu. Nah, akhirnya diizin si ayah ini kepada anak, wahai anak, Rasulullah SAW memberi perintah kepada salah satu sahabatnya untuk menikahkan dengan engkau. Wah senang ini anaknya. Alhamdulillah saya dapat jodoh dari Nabi ya. Akhirnya tapi minta maaf, ini sahabatnya namanya Julaibib, kamu pasti tahu, orang yang jelek, kemudian orang yang miskin. Wah kata si anak, wahai ayah, apakah nggak ada orang lain? Masa saya dikasih Julaibib? Nggak tahu, ini perintah dari Nabi. Ketika mendengar perintah dari Nabi, ini subhanallah anak perempuan ini langsung mantap. Ya sudah, bismillah, kalau ini memang perintah dengan Nabi, perintah dari Nabi, bismillah wahai ayah, nggak ada masalah. Daripada kita menolak perintah Nabi, akhirnya turun ayat penghinaan kepada kita, lebih parah lagi. Bismillah, saya terima kalau sudah perintah dari Nabi. Subhanallah, mantapnya imannya anaknya dari kalangan bangsawan ini Pak. Mantap, mendengar perintah dari Nabi langsung mau dia. Aslinya nggak mau, tapi dengar perintah dari Nabi langsung mau. Subhanallah, akhirnya dikawinkan. Ditentukan harinya oleh Nabi Muhammad SAW. Besok lusa kamu kawin, kata Nabi Muhammad SAW. Besok lusa kamu kawin, kata Nabi Muhammad SAW. Akhirnya kata Nabi Muhammad, wahai Julaibib, apakah kamu punya mahar, lamaran untuk menikah dengan perempuan tersebut? Julaibib cuma tersenyum. Maksudnya apa? Nggak ada uang. Nggak ada uang. Ini lagian yang dikawin orang kaya, ini sudah kaya cantik lagi ya. Ini sudah nggak ada uang, maaf mukanya kurang lagi ya. Akhirnya kata Nabi Muhammad, wahai sahabat, barang siapa yang bisa mendukung Julaibib untuk kawin,
saya doakan mudah-mudahan lancar, kata Nabi Muhammad. Wah, langsung banyak yang nyumbang. Sahabat akhirnya banyak yang menyumbang untuk lamarannya Julaibib. Wah, disumbang semuanya banyak. Subhanallah, akhirnya uangnya terkumpul agak banyak. Ya, uangnya terkumpul. Nggak tahunya setelah terkumpul, Pak, Julaibib mau berangkat untuk melamar, nggak tahunya keluar komandan bahwasanya Nabi Muhammad perang hari ini karena diserang oleh musuh. Wah, bingung Julaibib. Waduh, ini lamaran saya hari ini nih. Gimana ini? Kalau saya perang mati nggak jadi kawin ini, kata Julaibib ini. Ya sudah, bismillah, sudah ikut perang aja, sudah ikut perang. Oleh sahabat yang lainnya, wah Julaibib, kamu nggak usah ikut perang. Kamu hari ini mau melamar, mau acara perkawinan, pernikahan, kamu berangkat aja. Kata Julaibib, enggak, saya perang aja dulu. Ya, karena ini lebih utama. Ini panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Biarkan, wahai Julaibib, istrimu paling cantik, nunggu. Jangan sampai kamu meninggal dalam medan peperangan, kata sahabat yang lainnya. Biarkan, kata Julaibib. Subhanallah, akhirnya uangnya nggak dibuat lamaran, dibuat beli kuda sama peralatan perang oleh Julaibib. Akhirnya berangkat perang, Pak, Julaibib, Pak. Ya. Ketika berangkat perang, akhirnya meninggal dalam peperangan Julaibib. Meninggal dalam peperangan. Bayangkan, kalau kita di komandan perang, waktunya perang, kemudian hari ini kawin, milih mana kita? Apalagi istri kita paling cantik satu kota, paling kaya lagi. Mungkin kita nggak jadi perang, libur dulu, nanti aja perang selanjutnya aja kita. Ini Julaibib nggak pakai mikir. Kenapa? Panggilan dari Allah Ta'ala. Akhirnya meninggal Julaibib dengan banyaknya tombak dan panah. Subhanallah, Pak, ketika dikubur oleh Nabi Muhammad SAW, kerandanya itu terbang. Kerandanya Julaibib itu seperti terbang sampai Nabi Muhammad itu jenjit kakinya, jenjit. Tahu jenjit ya? Jalan dengan jari-jari kaki, bukan dengan telapak kaki, dengan jari-jari kaki. Nabi Muhammad ini megang kerandanya Julaibib ini sampai seperti terbang kerandanya Julaibib ini. Akhirnya ketika masuk ke kubur, dimasukkan ke dalam kubur, akhirnya Nabi Muhammad menutup wajahnya. Sahabat heran, ya Rasulullah, kenapa kamu ketika mengubur Julaibib ini kakimu sampai terbang? Ya, kakimu sampai terbang. Dan ketika engkau memasukkan jenazah Julaibib ke dalam kubur, mukamu berpaling, engkau tutup seakan-akan tidak mau memandang orang lain. Kata Nabi Muhammad SAW, ketahuilah ketika aku mengangkat kerandanya Julaibib, bahwasanya ada ratusan ribu malaikat yang berebut membawa kerandanya Julaibib. Makanya kata Nabi Muhammad, saya ikut berebut dengan para malaikat supaya bisa mengangkat kerandanya Julaibib, kata Nabi Muhammad SAW. Bayangkan, sahabat yang lainnya nggak diangkat oleh malaikat. Kenapa Julaibib diangkat? Karena lebih mementingkan peperangan, karena imannya sudah mantap kepada Allah Ta'ala daripada hari perkawinannya. Sampai malaikat sendiri yang membawa kerandanya. Dan ketika dimasukkan dalam kubur, kata Nabi Muhammad, aku melihat ratusan bidadari turun dari surga membawa arwahnya Julaibib ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika bidadari itu berebut untuk mengangkat rohnya Julaibib, aku melihat saking berebutnya itu sampai betisnya para bidadari itu kelihatan seperti orang bertengkar itu. Oh, ini punya saya ini bidadarinya ini. Iya, bayangkan, maaf, berebut. Nah, kata Nabi Muhammad, bidadarinya itu untuk membawa, maaf bahasanya, rohnya Julaibib ke dalam surga, sampai betisnya para bidadari itu tersingkap, kata Nabi Muhammad SAW. Luar biasa. Bayangkan nikmatnya iman. Orang kalau sudah imannya mantap, Pak, nggak mikir dunia, nggak mikir keluarga, nggak mikir kaya atau miskin, nggak mikir susah. Kalau sudah imannya mantap, Allah pasti nomor satu. Apakah sia-sia? Tidak. Anda lihat Masito memilih iman kepada Allah, kuburannya harum walaupun ribuan tahun. Anda lihat Julaibib, ya, imannya mantap kepada Allah Ta'ala, padahal hari perkawinannya dapat orang kaya, paling kaya di Medina, dan perempuan paling cantik di Medina, dia lebih mementingkan perintah Allah. Akhirnya malaikat pun berebut untuk mengangkat kerandanya, dan para bidadari pun merebut untuk mengangkat rohnya Julaibib ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ini, Pak, ya Allah, sudah jelek, nggak ada imannya, melarat lagi,
Apa yang mau diandalkan ya Allah, la haula wala quwata illa billahil adzim.